Beragam capaian telah diraih UGM di sepanjang tahun 2019, mulai dari mengembangkan inovasi yang bermanfaat bagi kepentingan kemanusiaan, meraih prestasi di tingkat nasional maupun internasional, hingga menyelenggarakan berbagai kegiatan penting. Apa saja hal-hal penting yang terjadi di tahun 2019? Berikut cuplikan beritanya. Dosen dan mahasiswa Fakultas Teknik UGM memodifikasi armada becak dengan mengkonversinya menjadi becak dengan penggerak listrik. Karya inovasi ini diluncurkan sekaligus dicoba secara langsung oleh Menteri ESDM Ignatius Jonan di awal tahun ini. Untuk mendukung pembangunan kembali kawasan Lombok usai peristiwa gempa di tahun 2018 silam, UGM menyerahkan bantuan sarana dan prasarana pendidikan kepada masyarakat di Dusun Tenggorong, Lombok Utara pada bulan Februari. Di bulan yang sama, UGM meresmikan Pusat Pengembangan Kompetensi Industri Pengolahan Kakao Terpadu PPKI PKT di Desa Wonokerso, Kabupaten Batang. Pabrik kakao ini merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Perindustrian, Kemendikbudristek, UGM, dan Pemkab Batang yang digadang-gadang menjadi ikon baru Kabupaten Batang. Mahasiswa UGM memberdayakan masyarakat sekitar kampus melalui program Inspiring Bulak Sumur Urban Community. Program ini salah satunya dilaksanakan di Dusun Sendowo dengan kegiatan KKN yang melibatkan 26 mahasiswa berbagai fakultas, termasuk diantaranya 5 mahasiswa asing asal Eropa. Tahun ini UGM kembali membuat lompatan signifikan untuk memperbaiki proses-proses yang mendukung pengakuan atas reputasi akademik dan impak UGM di dunia. Setelah pada tahun sebelumnya UGM menempati posisi ke-391 pada peringkatan Universitas Dunia yang dirilis oleh QS pada peringkatan yang dirilis bulan Juni. UGM berhasil menempatkan dirinya pada peringkat ke-320 Universitas terbaik dunia. Kegiatan pelatihan pembelajar sukses mahasiswa baru UGM di tahun ini dilangsungkan pada 3 hingga 9 Agustus dan diikuti 8.408 mahasiswa. Di hari terakhir, para mahasiswa baru membentuk 10 formasi logo ukuran besar di lapangan Grasaba Pramana. UGM menyelenggarakan Kongres Pancasila ke-11 pada 15 hingga 16 Agustus yang diisi dengan orasi kebangsaan Wapres Yusuf Kala, Menkominfo Rudiantara, dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kongres ini melibatkan 151 orang penyaji makalah dan diikuti 411 peserta. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Lustrum ke-14, UGM meluncurkan buku berjudul Kata Bersama Antara Muslim dan Kristen. Buku ini menampilkan tulisan dari tokoh berpengaruh di bidang teologi, spiritualitas, metafisika, lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan pembangunan untuk mendorong dialog di antara umat Muslim dan Kristen. UGM berhasil mempertahankan gelar juara umum Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional PIMNAS selama 2 tahun berturut-turut setelah kembali meraih gelar tersebut di PIMNAS ke-32 yang berlangsung di Universitas Udayana, Bali. Di kompetisi tahun ini, UGM mendominasi perolehan medali dengan raihan 26 medali. UGM menegaskan komitmennya untuk mencerdaskan bangsa dengan kembali mengirimkan 186 guru penggerak daerah terpencil ke Kabupaten Mapi, Papua. Pengiriman guru ke Papua telah dilakukan UGM sejak tahun 2017 dengan kerjasama antara Gugus Tugas Papua UGM dan PPKK Visipol UGM dengan pemerintah kabupaten setempat. Jati diri UGM sebagai universitas kerakyatan yang diwujudkan dengan berbagai kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat membuat UGM kembali menempati peringkat pertama dalam daftar perguruan tinggi berbasis kinerja pengabdian masyarakat yang dirilis Kemendikbudristek di tahun 2019. Peringkat ini menunjukkan capaian dari usaha UGM dalam pengembangan ipteks yang bermanfaat. Peringatan Hari Pahlawan di tahun ini menjadi momen yang membahagiakan bagi keluarga besar UGM karena di tahun 2019 ini salah satu pendiri sekaligus rektor pertama UGM, Profesor Dr. Sarjito, dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Joko Widodo. Gelar ini diberikan sebagai penghargaan atas jasa Sarjito sebagai seorang ilmuwan pejuang sekaligus pejuang ilmuwan. UGM memperoleh predikat informatif pada pemeringkatan keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat. Predikat informatif adalah penilaian tertinggi yang diberikan kepada badan publik dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, sehingga predikat ini menunjukkan komitmen UGM dalam melaksanakan keterbukaan informasi.
Ribuan alumni UGM dan masyarakat umum berkumpul di pagelaran Keraton Yogyakarta dengan mengenakan busana adat daerah dan baju pejuang kemerdekaan untuk mengikuti gelaran Nitilaku. Kegiatan Nitilaku yang digelar untuk memeriahkan Dies UGM ke-70 ini merupakan pawai yang digelar untuk mengenang prosesi perpindahan kampus UGM dari pagelaran Keraton ke Bulak Sumur. Rangkaian peringatan lustrum ke-14 UGM diakhiri dengan diselenggarakannya rapat terbuka universitas tepat pada hari ulang tahun UGM 19 Desember 2019. Puncak acara lustrum ini dimeriahkan dengan berbagai acara, salah satunya pemberian anugerah penghargaan Hamengkubuwono ke-9 kepada mantan Wakil Presiden Indonesia Muhammad Yusuf Kala. Pada tahun ini sebanyak 7 program studi di UGM menerima akreditasi internasional. Di bidang penelitian, UGM tampil produktif dengan 1.241 judul penelitian dan 4.132 publikasi di jurnal internasional bereputasi. Banyak 440 judul kekayaan intelektual, 123 paten, 320 hak cipta, 7 merek, dan 8 desain industri pun telah dihasilkan di sepanjang tahun ini. Kegiatan-kegiatan pengabdian juga terus dikerjakan, salah satunya dengan pengiriman 6.658 mahasiswa KKN di 32 provinsi, 111 kabupaten kota, 182 kecamatan, dan 266 desa.